Hai teman-teman semuanya, kembali lagi barengan aku di Astrid YouTube channel Pasutri Indonesia Belanda. Yes, hari ini kita ketemu mau ngobrolin soal diskusi aja. Jadi kalau kemarin-kemarin vlog-vlog biasa, video-video sebelumnya ngobrolin sambil masak gitu ya, atau bikin sarapan atau so eats lah, hal-hal seperti itu. Kali ini Astrid mau ini aja ngobrolin soal buat kalian, terutama yang apa sih punya keinginan untuk mencari suami atau pasangan yang ada di Belanda gitu, atau spesialnya sih di Belanda ya, karena mungkin negara Eropa yang lainnya kan punya ketentuan atau hal yang berbeda gitu seperti dari yang aku alami gitu ya. Tapi sebelum lari ke situ, aku mau promosi dulu seperti biasanya. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe video aku, please subscribe. Subscribe itu gratis, bro. Jadi tolong deh pencet yang tulisan merah subscribe, klik sekarang juga, and aktifin loncengnya. Astrid sangat berterima kasih sekali kepada kalian ya yang mendukung YouTube Astrid channel. Oke. Biar ini besok apa sih maksudnya, kalau channelnya berkembang gitu kan, siapa tahu semakin banyak orang yang senang dengan video ini, semakin kreatif nih otak-otak Astrid gitu ya untuk membuat video-video yang menarik untuk kalian. Oke. Dan jangan lupa juga untuk share kalau menurut kalian video ini menarik. Comment of course boleh. Terus buat kalian yang pingin tahu soal apa hal-hal lucu, hal-hal menarik atau hal-hal lain yang pingin kalian ketahui seputaran negara Belanda gitu yang mungkin aku tahu gitu, ya boleh lah nanti aku bikinin videonya gitu ya. Banyak banget sih sebenarnya video-video yang mau aku bikin ke kalian, tapi ya satu demi satu gitu. Yang pertama ini yang video yang sekarang saat ini aku mau kasih beberapa tips and trick atau mungkin apa ya, kayak bisa dibilang advice, tapi kalau advice nanti dikira menggurui juga. Jadi lebih enaknya kayak berbagi pengalaman yang pernah aku alami atau aku dengarkan di sekitar aku gitu ya. Oke. So, teman-teman semuanya, jadi buat kalian semua yang memang hobi notabene pingin cari pasangan orang luar negeri gitu ya, orang Eropa terutama Belanda. Jadi kalau kalian selama ini udah berpasangan atau berpacaran gitu, udah dalam proses pacaran, atau mungkin yang baru akan menginjak untuk mencari-cari pasangan gitu lewat dunia maya, internet gitu, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya di tips jitu untuk mendapatkan bule. Nah, yang itu kalian masih dalam proses seperti itu mungkin ya, atau yang udah benar-benar mau serius gitu ya. This is good for you, yang mungkin bisa kamu lakukan gitu. Mungkin berbeda, tapi ada sedikit kesamaan gitu, karena hampir belahan Eropa, terutama kayak Eropa Barat ya, kayak Belanda, Belgia, Jerman gitu, hampir-hampir mirip lah ininya apa sih, dengan kebiasaan, peraturan dan lain sebagainya gitu ya. So buat kalian yang misalnya sudah pingin untuk berumah tangga gitu dengan orang Belanda, Belgia gitu ya. Jadi it's good, nice, congratulations gitu, karena hati kalian terdapat di apa sih, di hati orang lain yang ternyata orang itu hidup di belahan Eropa gitu. Tapi ada mungkin 1, 2, 3 gitu hal yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kalau seandainya kalian sudah mulai proses tunangan gitu, atau tidak ada proses tunangan dan langsung menikah gitu, alangkah baiknya seandainya bila kalian harus mengetahui hal-hal ini dari pasangan kalian gitu ya. Yang pertama, oke lah, yang namanya pacaran kalian pasti udah tahu dong jeleknya, baiknya. Kalian gak hanya menerima untungnya apa, nggak menerima the good thing, hal-hal yang baik aja, tapi kalian juga pastinya udah mau menerima hal-hal yang buruk gitu dari pasangan kalian. Tuh pastikan kalau kalian mau menginjak yang namanya ke jenjang lebih serius alias pernikahan gitu ya.
Tapi sebelum ke situ, alangkah lebih baiknya deh kalau misalnya kalian instan setidaknya kalian sekali deh datang dulu ke tempat pasangan kamu itu gitu ya, sebelum kamu menikah. Dan kamu lihat situasinya seperti apa, apakah keluarganya seperti apa gitu, apakah baik-baik aja keluarganya, apakah dia juga oke-oke aja, apakah dia sama seperti sebelum seperti saat berada atau berkunjung di negara kamu. Terus apakah dia juga ternyata, ya pokoknya benar-benar kalian lihat dulu deh, kalian datangi gitu, instan kalian liburan untuk berkunjung, terus kalian baca situasinya gitu ya, situasi dari pasangan kamu sendiri, keluarganya, backgroundnya dan lain-lain gitu. Jadi kalian bisa ambil keputusan setelah itu hal penting yang menurutku sih alangkah baiknya kalian lakukan gitu ya. Yang pertama sebelum mengarah hal yang lebih serius gitu. Yang kedua lagi, ini hal penting juga yang harus kalian tanyakan sama pasangan kalian gitu ya. Karena negara Eropa ini kan beda sama Belanda terutama ya, beda dengan negara kita. Kebanyakan kalau di negara kita kan kalau mau sekolah gitu misalnya ke universitas atau ya biasanya ke universitas gitu kan, kita kalau enggak dari orang tua yang bayarin gitu, atau kalau enggak biasanya kayak aku gitu dulu kuliah sambil kerja. Jadi aku kerja terus uang kerja itu aku bayarkan sendiri untuk kuliah aku gitu kan. Itu kalau di Indonesia seperti itu. Jadi kalau sistemnya di sini biasanya kalau mau sekolah sih ada yang namanya pemerintah itu meminjamkan untuk kalian sekolah, dan itu nanti akan jadi beban orang tersebut yang sekolah gitu ya, kayak utang gitulah istilahnya, utang sekolah gitu ya, untuk biaya sekolah gitu. Dan nanti biasanya akan dikembalikan sesaat kita sudah bekerja. Nah sebaiknya kalau menurut aku bolehlah kalian tanyakan apakah pasangan kalian itu mempunyai tanggungan gitu ya dalam biaya sekolah gitu. Karena kalau misalnya pun ada, setidaknya nanti kalau misalnya seandainya kalian udah menikah hidup bersama kan itu harus diperhitungkan juga bagian dari melunasi biaya uang sekolah kayak gitu ya. Itu kan kalau otomatis kalau kita udah menikah gitu kan juga ya masuk kalkulasi dalam keluarga juga kan kayak gitu. Itu hal-hal yang aku temui yang ternyata berbeda dari negara kita di Indonesia gitu. Itu hal kedua yang mungkin bisa kalian tanyakan sebelum kalian melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu ya, yang lebih serius gitulah istilahnya, atau tunangan atau kayak gitulah. Terus hal yang ketiga lagi, kalau seandainya kalian ingin menikah gitu, memang sih kalau menikah gitu maaf ya bukannya bentak. Memang sih kalau menikah gitu biasanya di sini udah ada syaratnya gitu. Jadi memang dari pemerintahan sendiri udah strength gitu loh, syaratnya udah bener-bener yang tegas banget gitu. Kayak aku sama suamiku dulu gitu, kalau yang namanya ada orang dari Belanda gitu mau bawa orang dari luar gitu, dia harus banyak banget syaratnya yang harus yang harus dipatuhi, yang harus bener-bener ditaati gitu ya, yang harus ditepati gitu, yang harus komplit secara dokumennya gitu. Salah satunya memang misalnya dari bagian pekerjaan gitu ya. Jadi kalau orang mau bawa orang bule gitu dari Belanda mau bawa orang Asia untuk stay di sini, dia setidaknya harus punya tempat tinggal gitu. Terus yang kedua, dia juga harus punya pekerjaan. Nah, untuk syarat yang terakhir itu dulu suami Astrid Minsten harus punya yang namanya syarat pekerjaan paling enggak kontrak 1 tahun gitu kerja gitu. Jadi karena kan sebenarnya di sini kamu mau kerja kontrak 1 tahun, mau kerja kontrak yang ke jamnya tetap, mau kontrak kerja yang enggak jamnya tetap gitu, tetap secara keuangan gaji per jamnya juga tetap lumayan gitu loh, tetap hampir sama gitu untuk katakanlah standar UMR gitu tetap sama, cuman yang membedakan hanya kontraknya aja gitu loh. Nah kalau misalnya kontrak
1 tahun gitu kan, ada biasanya yang kontrak cuma 3 bulan terus habis itu selesai, ada juga yang kontrak dikasihnya 5 bulan 6 bulan gitu habis itu selesai. Dan kalau mau bawa orang itu paling enggak harus punya kontrak 1 tahun. Nah itu sebenarnya dari pemerintah sendiri dia udah strength dulu gitu, tapi kalau misalnya kalian it's okay menerima itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian pinginnya pasangan kalian dapat pekerjaan yang permanen gitu kayak karyawan tetap kalau di Indonesia gitu, juga itu pilihan dari kalian sendiri gitu. Karena perbedaannya sebenarnya nggak terlalu mencolok antara karyawan yang dapat kontrak 1 tahun dengan karyawan tetap, itu secara gaji juga nggak terlalu mencolok, sama aja. Tapi yang paling penting sih sebenarnya menurutku bukan masalah di situ. Menurutku yang paling penting sih setidaknya pasangan kalian punya tempat tinggal sendiri. Itu yang menurutku is the more important. Jadi kalau misalnya kalian suatu saat oke lah kalian mau nikah dulu gitu ya, dan kalian mau pindah ke sini, misalnya menentukan kalian untuk stay di Belanda gitu, mendingan sih aku boleh menyarankan kalau bisa kalian udah punya tempat tinggal sendiri gitu. Jadi misalnya pasangan kamu, iya aku udah punya tempat tinggal sendiri kayak kos gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kayak kos-kosan kamar gitu ya, that is good. Itu hanya kamar aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau datang ke sini, mendingan setidaknya pasangan kalian punya tempat tinggal sendiri, mau itu apartemen, mau itu cuman rumah, mau itu flat. Kalau di flat itu kalau di Indonesia kayak rumah susun, but rumah susun di sini, flat di sini is so different net als Indonesia, sangat beda banget kayak Indonesia. Jadi flat di sini ya bisa dikatakan kalau di Indonesia kayak apartemen mewah gitu loh. Jadi benar-benar beda banget sama yang namanya rumah susun. Cuman kata lainnya itu kayak rumah susun gitu loh. Itu nggak apa-apa. Misalnya kalian bingung, Kak Astrid, for example, aku udah ini nih sama pasangan aku udah punya sih flat ini, tapi masih sewa, gimana dong? Menurut Kak Astrid itu aman nggak kalau misalnya aku pindah ke sini? Dan aku bilang lagi ke kalian, nggak masalah mau itu sewa, mau dia udah beli, yang penting punya rumah sendiri gitu. Karena sebenarnya sewa di sini itu beda sama di Indonesia. Nah itu bedanya gini, kalau mungkin di Indonesia nggak terlalu dilindungi banget gitu loh untuk penyewa rumah gitu ya. Mungkin ya, aku juga nggak ngerti. Nggak terlalu banget gitu loh. Nggak terlalu kuat banget lah untuk penyewa rumah yang ada di Indonesia. Tapi kalau di sini itu yang namanya penyewa rumah itu benar-benar haknya itu benar-benar yang namanya kuat gitu. Jadi tanda tangan di atas kontrak, kalau kamu mau sewa pun juga tetap kuat gitu, nggak masalah. Jadi aku bilang it doesn't matter kalau misalnya pasangan kamu punya tempat tinggal sendiri walaupun itu sewa, jadi sangat aman dan sangat kuat buat kamu bisa stay di sini gitu ya. Karena sih aku bilang bahwa dulu pikiran aku tuh bahwa ya kayak di Indonesia gitu ya, sewa di sini sama di sana gitu, ternyata beda banget. Tapi besok akan aku coba make a vlog berikutnya tentang penyewaan tempat tinggal dan lain sebagainya, but not this time. Jadi bukan saat ini aku membahas tentang sewa menyewa properti gitu. Another time lah aku akan bikin vlog yang lebih detail lagi gitu ya. Jadi ini hanya beberapa tips buat kalian gitu, advice atau mungkin berbagi pengalaman gitu, atau dari aku mendengarkan atau melihat pengalaman dari teman dekat aku juga yang aku bisa sharingkan ke kalian semua. Buat kalian semua yang istilahnya ngebet gitu, demen banget untuk cari pasangan orang luar negeri, terutama Belanda, atau yang udah mulai menganjak hubungan serius untuk menikah gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar tanyain soal hal ini gitu. Dan kalau untuk kelanjutannya mau gimana-gimana itu urusan kalian, itu pilihan kalian, itu bukan pilihan Astrid. Yang penting hal-hal yang penting tadi yang bisa aku sampaikan ke kalian setidaknya bisa ditanyakan gitu. Nggak apa-apa kok di sini kamu nanyain aja misalnya juga ya. Ini hal yang lainnya tanyain aja kamu sama pasangan kamu punya beban apa sih? Beban keuangan yang belum kamu bayarkan, belum kayak hutang kayak gitu. Kamu tanyain aja biar nanti ke depannya setelah kalian menikah juga nggak kaget ternyata ini aku ada ini yang belum ini. Nah, mendingan kamu di awal ditanyain aja kalaupun ada berapa, terus di mana, bla bla bla. Jadi kalian kan punya diskusi sebelumnya
sebelum kalian menikah. Kalau misalnya wow terlalu, karena ada juga sih beberapa teman Astrid yang dia dapat pasangan gitu ya. Pokoknya kalau dia itu ke Indonesia gitu, trip kemana aja, ke sana ke sini ke sana ke sini, nggak karuan gitulah, pokoknya trip kemana aja. Dan ternyata setelah teman aku itu dibawa ke sini, kagetlah dia gitu, karena ternyata utang suaminya itu begitu besar banget, yang akhirnya mereka berdua bisa dikatakan masih sama-sama muda nggak bisa beli rumah, karena ya ter apa sih, apa sih namanya ya, tersangkut gitulah, tersangkut dengan utang tersebut, dan utang tersebut harus dibayarkan mungkin bisa couple years ya, bisa beberapa tahun baru terlunaskan gitu ya, hampir ya bisa dikatakan bisa buat beli separuh rumah atau seperempat rumah gitu loh harganya gitu. Jadi buat kalian yang ya itulah hal-hal penting kayak gitu, mendingan kalian tanyakan. Oke, kalian punya pasangan bisa trip ke sana ke sini ke sana ke sini, tapi ya harus lebih kalian lihat lagi, detil lagi, itu uang saat pasangan kalian trip ke Indonesia itu beneran uang hasil kerja kerasnya dia, atau itu uang dari dia pinjam terus dia hambur-hamburkan untuk kalian waktu di Indonesia. Jadi beda lagi, karena nanti kalau misalnya hal itu terjadi dan pasangan kalian ternyata nggak terbuka, dan setelah kalian datang ke sini gitu ya, kalian baru tahu ternyata nggak bisa beli rumah karena tersangkut kayak gitu. Otomatis kalau misalnya nanti terjadi apa-apa sama pasangan kalian, ya kalian juga yang harus ikut serta, maksudnya kalian juga yang harus ikut masuk bertanggung jawab dalam melunasi uang tersebut kalau terjadi apa-apa sama pasangan kalian gitu ya. Karena di sini itu nikah tergantung jenis nikahnya juga sih, tercatatnya sebagai apa gitu. Ada juga yang nikah kalau misalnya utang suamimu itu juga utang kamu, ada juga yang utang kamu itu utang suamimu kayak gitu, ada juga yang enggak sama sekali gitu loh. Jadi tergantung dari jenis pernikahan yang didaftarkan kalian gitu. Itu beberapa tips teman-teman kalian semuanya, teman-temanku yang sangat cantik dan ganteng yang ada di sana, yang bisa aku bagi, aku share gitu. Semoga bukannya menakut-nakut sih. Pokoknya kalau dengan cinta kedua belah pihak itu segala hal yang mungkin membuat kalian kaget di awal gitu, kalau kalian diskusikan secara matang gitu dan kalian mau menerimanya gitu, yang aku bilang tadi, nggak hanya menerima the good thing-nya aja tapi menerima the bad thing-nya. Tapi kedua belah pihak juga mau sama, bekerja sama untuk cari solusi yang terbaik dari hal-hal yang sudah aku tanyakan tadi gitu ya. Syukur-syukur ternyata enggak gitu. Kalau misalnya pun iya tapi ternyata kalian masih cinta dan didiskusikan dan ada solusinya yang baik di antara kalian, why not? Kenapa enggak gitu ya. Itu kembali lagi ke kalian lagi sebagai pasangan, kekasih ataupun pasangan yang akan menginjak suami dan istri gitu. Oke, teman-temanku semuanya, kurang lebih sih tipsnya seperti itu aja yang bisa Astrid bagi ke kalian semua. Kayaknya tadi ada 5 hal ya, 4 atau 5 hal gitu yang bisa Astrid bagikan ke kamu semuanya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua dan lebih berhati-hati lagi, terus lebih dewasa dalam mencari pasangan gitu, biar nggak salah. Kalau kita sih pinginnya kalau bisa sih menikah kan untuk sekali seumur hidup ya, kita kan orang Asia seperti itu, dan keluargaku juga mengajarkan hal yang sama. Kalau bisa kamu pilihlah satu pasangan, nggak apa-apa agak lama menelitinya, yang penting itu benar-benar yang the best of the best dari perjalanan journey percintaan kamu di endingnya gitu ya. Oke, teman-teman, segitu dulu diskusi santai ala Astrid hari ini tentang topik mengenai tips yang beberapa hal yang harus kamu tanyakan kepada pasangan kamu sebelum menginjak ke hal yang lebih serius gitu ya. Oke, kalau gitu Astrid pamit dulu, sudah ngobrol panjang lebar. Buat kalian yang masih bingung atau tanya lagi hal-hal apapun itu,
misalnya juga, oh ya satu lagi, kalian juga tanyakan aja kalau sama orang bule itu kamu bebas bertanya apa aja. Itu enaknya di situ. Kalau sama orang Asia kan biasanya kita kalau pasangan kita mau tanya hal ini kan, aduh memalukan nggak ya? Aduh enak nggak ya? Kayak gitu kan. Kalau kita pacaran sama orang Asia kan masih kayak gitu-gitu ya. Dulu soalnya aku pernah pacaran sama beberapa orang di Indonesia gitu ya, para mantan-mantan gitu. Jadi aku merasakan perasaan seperti itu. Tapi setelah menemukan suami aku ini, jadi lebih bebas aja. Kamu mau nanyain, misalnya kamu udah pernah ini nggak? Kamu perjaka nggak? Kayak gitu-gitu tanyain aja, nggak apa-apa gitu. Itu bukan hal yang memalukan gitu kan. Kalau orang sini kan biasanya menerima gitu apa adanya. Maksudnya orang sini kan menerima kalau si ceweknya ternyata masih ting-ting atau enggak gitu kan. Mereka nggak terlalu melihat masa lalunya. Biasanya kalau orang bule seperti itu sih. Kalau kalian sendiri biasanya masih dalam tanda kutip agak penasaran gitu, hal-hal yang seperti itu yang mungkin di Indonesia masih tabu gitu ya, kalian mau tanyakan sama pasangan kalian, tanyakan aja. Hampir semua orang bule itu open minded, jadi tanyakan sesuatu hal yang langsung ada di pikiran kamu. Nggak usah mikirin itu hal yang memalukan, itu hal yang bikin enak gak ya, nanti nyakitin dia nggak ya, kayak gitu-gitu nggak usah dipikirin hal itu. Tanyain aja gitu ya. Itu juga tips yang keenam. Misalnya kalian mau tanyain soal itu, ternyata misalnya pasangan kalian udah nggak perjaga dan kalian nggak mau, ya that is your choice lagi, itu pilihan kalian lagi gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Kembali lagi yang penting turuti kata hati kalian, turuti hati kecil kalian, itu yang paling murni ya, daripada sekedar hanya berpikir dan pikir. Berpikir boleh, tapi hati nurani juga harus diutamakan juga. Oke. Kalau gitu Astrid langsung pamit aja. Semoga para pasangan-pasangan yang ada di sana berbahagia selalu setelah mendengarkan beberapa ocehan Astrid yang dibilang antara penting dan gak penting gitu. Terus apa lagi ya, ketemu lagi di video-video berikutnya. Oh ya, aku mau menyapa satu orang karena kemarin dia pingin disapa gitu di video aku. Oke, aku sapa ya. Halo Mbak Supi, terima kasih sekali sudah selalu menonton video aku ya. Salam untuk suami kamu, semoga selalu sehat, sukses dengan operasi keningnya, lancar-lancar aja dan diberikan kesehatan gitu ya buat suami Mbak Supi. Oke. Thank you so much buat kalian yang sudah mau melihat video ini, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Makasih udah mau support YouTube channel Astrid supaya lebih berkembang gitu ya. Dan jangan lupa untuk share, like, aktifin loncengnya, and komen atau yang pingin tahu beberapa hal menarik yang pingin dibuatkan video gitu, request video, kalian bisa langsung aja komen. Dan satu persatu nanti kalau misalnya kalian komen aku agak sedikit lama balesnya gitu, dimaafin ya, karena mungkin aku masih sibuk antara kerja dan lain-lain, belajar juga, jadi mohon dimaklumi. Tapi sebisa mungkin pasti aku akan coba membalas gitu ya, karena subscribernya masih sedikit gitu ya. Kalau banyak nanti jawabnya biasanya lewat video atau lewat live. Oke? Dan ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching. Salam sukses untuk kalian semua. Love you. Mwah. Dadah, happy for you all, pasangan-pasangan bule, pasangan-pasangan campuran maupun pasangan-pasangan yang lainnya. Dadah.